Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini udah lama banget saya nggak ngupload video karena ada beberapa kesibukan yang harus diutamakan ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bikin video lagi. Saya sangat senang sekali ini berbagi buat teman-teman semuanya. Jadi kita mau ngapain nih dalam video kali ini? Jadi kita akan coba bagaimana kita membuat suatu data yang panjang di Microsoft Excel yang kadang-kadang kita tuh nggak muat satu halaman ketika kita di print ya. Namun sebelum saya bahas bagaimana tata caranya, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja kita buka Excelnya. Kebetulan saya sudah bikin suatu data seperti ini. Ya, ini asal-asalan saja teman-teman semuanya. Datanya seperti ini. Kenapa saya buat memanjang seperti ini? Karena saya pengen bagaimana memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya ketika kita ngeprint itu pas gitu ya. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat suatu data di dalam Microsoft Excel agar nantinya nggak ribet nyeting apapun itu ya. Artinya ketika kita buat si datanya pas gitu ya ketika di print. Oke, yang pertama kita sesuaikan dulu di bagian ukurannya. Di sini kita langsung aja pergi ke page layout, kemudian kita atur marginnya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian page orientation ya. Nah, ini sangat betul-betul berpengaruh sekali teman-teman semuanya. Dua settingan ini kita harus bisa melihat dulu data seperti apa yang akan kita buat. Kalau misalnya datanya memanjang ke bawah, maka kita pilihnya kita portrait, artinya memanjang. Tapi kalau data yang kita buat itu memanjangnya ke sebelah samping, itu maka kita pilihnya landscape. Nah, itu dua hal yang berbeda, itu disesuaikan saja dengan data yang akan dibuat di Excel menurut teman-teman semuanya ya, atau yang akan dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini dia, di page size ya. Size ini ukuran kertasnya sesuaikan. Kadang-kadang ada beberapa juga tipe ukuran kertas yang kita harus setting ulang ukurannya. Seperti halnya kita misalkan F4. Nah, F4 itu kalau di sini nggak ada ukurannya ya, teman-teman semuanya. Jadi kita harus buat dulu ukurannya gitu ya, buat dulu ukurannya. Nah, dari mana kita buat ukurannya? Biasanya itu ada di bagian kertas di apa namanya ya, di kertas di rim kertasnya itu ada biasanya ukurannya berapa ke berapanya. Nah, jika tidak ada di sini, bagaimana kita tata cara untuk membuat ukurannya? Nah, teman-teman semuanya supaya lebih mudah, pergi ke file, kemudian pergi ke print. Kemudian di sini silakan pilih jenis printer yang teman-teman semuanya sudah install. Kemudian kita pilih printer properties. Nah, di bagian printer properties ada dokumen size, di sini kita pilih. Kemudian di sini kita pilih use filenya persis seperti ini ya. Kemudian di sini ketikkan ukurannya berapa. Kalau kita pakai inci kita pilihnya inci, kalau milimeter ya kita pilih milimeter. Jangan lupa paper size name-nya ini dirubah. Misalkan D atau kertasnya apa namanya. Nah, kemudian simpan save di sini. Seperti yang saya sudah lakukan sebelumnya, saya membuat suatu ukuran F4 di sini dan setelah itu tinggal di OK saja. Nah, nanti tinggal dipilih saja di sini F4 atau sesuai dengan nama yang teman-teman berikan. Nah, oke lah, kita anggaplah settingannya kita sudah beres semuanya. Kita tinggal bikin data. Namun ketika kita bikin data juga masih tetap aja ukurannya nggak sesuai. Itu melebar seperti ini, yang harusnya satu halaman atau dua halaman ini menjadikan beberapa halaman teman-teman semuanya. Oke, untuk melihatnya kita langsung aja pilih ke print previews ya, ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini cuman sampai total ya, cuman sampai total. Kita tinggal di di next page. Nah, di sini ada bagian terpotong dua yang tidak masuk. Memang kalau misalkan kita pengen cara manual, kita bisa aja ya, kita tinggal ditarik-tarik aja seperti ini. Namun ini akan membuat suatu data itu kita harus merubah lagi ke semuanya. Ada cara yang menarik dan cara yang paling mudah teman-teman semuanya. Untuk gimana caranya, settingnya simple, dan itu akan jadikan otomatis satu halaman atau dua halaman. Tapi ini sesuai dengan harapan kita. Caranya gimana? Caranya kita pilih aja ke file, kemudian kita ke print. Nah, kita akan otomatis scale
ya, atau otomatis skalanya itu otomatis diotomatiskan. Nah, caranya gimana? Kita pilihnya ke bagian di sini pasti no scaling. Kemudian kita pilih, bisa kita menggunakan fit all column one fake atau fit all row on one fake. Kolom row itu beda ya. Kalau kolom itu ke bawah, kalau misalkan row itu ke samping. Kita coba lihat. Nah, kita lihat ya. Jadi seperti ini, kecil. Tapi kita bisa rubah lagi ke fit all column one page. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih simpel dibandingkan kita harus tarik-tarik satu-satu teman-teman semuanya. Jadi caranya cukup mudah. Kita tinggal ke file, kemudian kita print, scalingnya kita pilih, ubah menjadi fit all column one page. Jadi otomatis akan menyesuaikan datanya. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya tutorial bagaimana kita membuat suatu halaman yang tidak muat di Excel menjadi satu kertas jadi muat. Mungkin itu akan berpengaruh kepada tampilannya ya. Tampilannya mungkin akan sedikit mengecil, tapi no problem, karena kalau misalkan masih terlihat jelas oleh si pembacanya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan terlalu kecil ya mau nggak mau kita harus pisah-pisah datanya ya. Seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Jika ada teman-teman yang pengen request tutorial, boleh banget silahkan ketik di kolom komentar atau DM aja ke Instagram di @budiman. Terima kasih. Saya Budiman. See you next time.